Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Ulianda, NIM 2019 161003. Saya dari jurusan Seni Pertunjukan FKIP Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan di Indonesia dan di dunia. Pertama-tama, kita harus mengenali dulu apa itu pramuka atau pengertian dari pramuka. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka itu sering disebut kepanduan atau Boy Scout. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya sering disebut pembina pramuka, andalana, pelatih, pamong saka, staf, kuartir, dan majelis pembimbing. Di slide sebelah saya ini ada macam-macam pemasangan atribut dari atribut siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sini aturan pemasangan atribut dari anggota-anggota pramuka. Praja Muda Karana atau sering disebut dengan pramuka adalah istilah yang memiliki arti orang muda yang suka bekerja. Penggunaan istilah scout di Indonesia secara resmi digunakan pada tahun 1961. Namun, gerakan pramuka sebenarnya sudah ada dengan nama kepanduan sejak zaman penjajahan Belanda. Para pemimpin gerakan untuk membentuk sebuah organisasi serupa mulai memunculkan organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh tokoh gerakan seperti SIAP atau Serikat Indonesia Afdeling Pathfinder, HW atau Hizbun Waton, JPO atau Japanese Pathfinders Organization, NATIPIJ atau National Islamic Pathfinder, dan JJP atau Jong Java Pathfinder. Penggunaan istilah Pathfinder digunakan dalam kelompok Belanda, namun pemimpin nasional Indonesia tidak dalam arti yang tiada akhir. Oleh KH Agus Salim, istilah Pathfinderi diganti oleh Pandu atau Pramuka. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional masyarakat Indonesia semakin meningkat. Beberapa organisasi kepanduan bergabung menjadi organisasi yang lebih besar. Pada tahun 1930, organisasi PPS atau Pandu Pemuda Sumatera, PK atau Kesultanan Pandu, IPO bergabung menjadi satu bentuk KBI atau Pramuka Indonesia. Pada tahun 1931, sebuah wadah baru untuk gerakan pramuka yang disebut PAPI atau Persatuan Antara Pandu Indonesia didirikan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1938, organisasi ini berganti nama menjadi BPPKI atau Persatuan Persaudaraan Indonesia. Upaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Dewan Pengurus Persatuan Persaudaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa merencanakan untuk melakukan kegiatan jambore seluruh Indonesia. Namun, benteng rencananya tidak berjalan mulus. Beberapa perubahan harus dilakukan dalam waktu pelaksanaan dan nama kegiatannya. Setelah beberapa pertimbangan, kegiatan ini akhirnya bisa dilakukan juga. Disepakati dengan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia, nama acara itu akan diganti oleh Perkino dan pelaksanaan tanggal 29 sampai dengan 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Camp ini merupakan embrio pelaksanaan kegiatan jambore seperti yang sering kita lihat sekarang. Baiklah, kita masuk kepada tahap sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama,
Gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Padvinder Vereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda di kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan perkino atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang ini. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Imbondan, Petah, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, organisasi Pandu Rakyat Indonesia didirikan pada tanggal 28 Desember 1945 di Solo. Organisasi ini ditunjuk sebagai satu-satunya wadah kepanduan di mana anggota pramuka Indonesia. Sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Penentu ini juga diperkuat dengan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93/BHG tertanggal 1 Februari 1947. Namun, selama bertahun-tahun, 1950, banyak organisasi kepanduan yang muncul ada di Perang Dunia II. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan nomor 23.441/Kap tertanggal 6 September 1951 yang membentuk organisasi kepramukaan lain selain Pandu Rakyat Indonesia. Dan pada tahun 1961 sudah ada sekitar 100 organisasi kepramukaan Indonesia. Organisasi ini tergabung dalam 3 organisasi federasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, Asosiasi Pandu Putri Indonesia atau POPPINDO, dan Pintai Putri Indonesia atau PKPI. Namun, mengatasi kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut tergabung dalam satu bentuk Indonesia Squad Association. Baiklah, sekarang kita masuk ke sejarah pramuka di dunia. Sebutan pramuka hanya berguna di Indonesia saja, sedangkan di belahan dunia pramuka disebut squad. Gerakan tersebut disebut gerakan pramuka atau squad. Tujuan utamanya adalah mengembangkan mental pemuda, fisik, dan spiritual. Sejarah pramuka dunia dimulai pada tanggal 25 bulan 7 tahun 1907 saat Lord Robert Baden-Powell menjadi Letnan Jenderal Tentara Inggris pertama kalinya, lalu melakukan kamp pramuka 8 hari di Pulau Inggris Laut Brown. Kamp yang menjadi tuan rumah sebagai cara untuk membina pemuda Inggris yang terlibat kekerasan dan kejahatan. Dia menerapkan panduan dengan intensif pada 21 pemuda dengan cara kamp di Pulau Brown. Dilanjutkan pada tahun 1908, sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia oleh Powell menulis sebuah buku prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Pramuka untuk Pria atau Scouting for Boys.
Pada tahun 1912, dengan bantuan Agnes, adik perempuannya, kemudian membentuk organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Kemudian pada tahun 1916 mendirikan grup pramuka standby dengan nama KAP atau Serigala Anak. Pedoman kegiatannya mengacu pada sebuah buku oleh Rudyard Kipling dengan judul The Jungle Book. Kemudian di tahun 1918 Powell membentuk kembali Rover Squad, sebuah organisasi pramuka ditujukan untuk mereka yang berusia 17 tahun. 4 tahun kemudian pada tahun 1922 Powell menerbitkan sebuah buku berjudul Rowering to Success. Baiklah, itu dia penjelasan saya tentang sejarah pramuka di Indonesia dan di dunia. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.